عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita untukkan kepada Nabi kita yang mulia, imam kita, panutan kita, itu suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mulia-muliakan, kembali kita pada kesempatan malam Jumat ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz' Amma, itu dari surah Asy-Syams, dari surah Asy-Syams, di mana pada pekan yang lalu belum rampung, belum selesai pembahasan kita dari surah ini. Kita sedikit murajaah, review ulang dari awal, di mana kita sudah sampaikan bahwasanya surah Asy-Syams ini adalah surah Makkiyah, itu surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan di dalam surah Asy-Syams ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan 7 sumpah. Dengan 7 sumpah. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 makhluknya yang besar, yang menunjukkan kebesaran dari penciptanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agungnya makhluk menunjukkan agungnya sang pencipta. Idhamul makhluk yadullu ala idhamil khaliq. Maka di sini di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Yang artinya demi matahari dan demi cahayanya di waktu duha, itu waktu pagi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, salah satu makhluk yang besar yang manfaatnya untuk bumi ini luar biasa, apalagi untuk kita, untuk tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Kemudian wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang datang mengiringinya, yang datang mengiringi matahari. Artinya ketika matahari
menghilang, maka muncullah bulan. Ya wal qamari idza tala, dan demi bulan yang mengiringi matahari. Maka bulan juga termasuk makhluk Allah yang agung. Ya. Yang dengan keberadaan bulan di malam hari kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar walaupun tidak seterang matahari. Wan nahari idza jallaha. Kemudian di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang dan demi waktu siang tatkala menampakkan matahari. Ya. Kemudian Allah bersumpah dengan lawan dari siang itu malam. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam tatkala menutupi cahaya matahari. Ya, keberadaan malam dan siang adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering kita sampaikan. Kemudian ayat yang kelima, was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit, ya, dan demi langit serta penciptaannya atau perancangannya. Ya, langit adalah makhluk terbesar yang bisa kita lihat sebagai manusia. Ya, di mana langit itu Allah ciptakan begitu besarnya tanpa tiang. Ya, makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah kalian mengaku lebih baik dalam penciptaan, ataukah kalian lihat penciptaan langit bagaimana perancangannya? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir tentang kebesaran, keagungan dari penciptaan langit itu sendiri. Yang itu sekaligus menunjukkan kepada kita keagungan dari penciptanya, kebesaran dari penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi dengan firman-Nya, wa nafsin wa ma sawwaha. Atau sebelumnya, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya. Ya, kemudian pada ayat ketujuh, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, ya, dan bagaimana penyempurnaannya. Jadi wa nafsin wa ma sawwaha. Di sini disebutkan oleh Syekh, wa nafsin wa ma sawwaha. Nafs yang dimaksud di sini itu bisa berarti tubuh kita ini. Tubuh kita dengan kulitnya, dagingnya, ya. Atau juga bisa bermakna nafsin itu berarti dan jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Dan sungguh pada diri kita, pada penciptaan tubuh kita ini terdapat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita saksikan. Ya, bagaimana jantung kita yang tidak pernah berhenti memompa darah kita. Bagaimana kita bisa bernafas. Ya, bagaimana saraf-saraf, urat-urat yang ulun pernah baca itu kalau ditarik panjangnya urat atau saraf yang ada di tubuh kita ini bisa ribuan kilometer panjangnya. Ya, ulun pernah baca. Jadi kalau ditarik lurus begitu. Ya, subhanallah, ini semua menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian, ya, kalian bisa melihat keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, tidakkah kalian itu menyadari? Tidakkah kalian itu melihat? Ya, dan ini semua para jamaah yang perlu dimuliakan menunjukkan kepada kita
bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi karena Allah yang menciptakan langit, menciptakan matahari, bulan, bumi, ya, menciptakan kita, memberi kita rizki, memberi kita segalanya, maka sangat layak kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, selain Allah, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, jangankan matahari, jangankan bulan, apalagi langit, semut pun, lalat pun, mereka tidak bisa membuatnya, mereka tidak bisa menciptakannya. Ya, maka atas dasar apa kemudian mereka orang-orang kafir yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berbuat apa-apa, menolong dirinya saja nggak bisa, menolong dirinya nggak bisa. Ya, lantas kenapa kemudian Tuhan-Tuhan selain Allah itu, ya, mereka mau menyembahnya? Nah, kemudian para jamaah yang kalian muliakan, apa isi dari sumpah Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai ayat 7 ini? Maka isinya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada manusia, ya, keburukan dan kebaikan. Ya, jadi Allah sudah berikan kepada kita insting, naluri untuk mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Ini isi dari sumpah, dan ini kita rasakan sendiri. Ya, dengan akal yang Allah berikan kepada kita, dengan perasaan yang Allah berikan kepada kita, kita itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga tidak ada alasan bagi kita nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita misalnya memilih jalan kesesatan, memilih jalan keburukan, itu salah dewe, salah diri kita sendiri. Ya, wahadainahun najdain, kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Ya, silakan mau pilih yang mana. Tapi ingat, ada konsekuensinya nanti. Kalau Anda milih jalan kebaikan, maka syurga yang akan Anda dapatkan, jalan hidayah. Tapi sebaliknya kalau Anda milih jalan riwayat, jalan keburukan, jalan kesesatan, maka neraka akan menunggu Anda. Jadi kita sudah diilhami kemampuan untuk, ya, mengetahui mana kebaikan dan mana keburukan. Belum lagi ditambah dengan diutusnya para rasul, diturunkannya Al-Quran. Jadi kita nggak ada alasan lagi. Ya. Jadi fa'alhama fujuraha wa taqwa, dan kami ilhami kepada jiwa-jiwa manusia itu, ya, untuk mengetahui yang baik dan yang buruk. Kemudian qad aflaha man zakkaha, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ya, ini menunjukkan kepada kita kalau hendak menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat, bersihkan jiwa kita, sucikan jiwa kita ini dari kotoran-kotorannya, mulai dari kotoran syirik, kotoran sifat-sifat buruk seperti riya, sum'ah, hasad, iri, dengki. Ya, bersihkan jiwa-jiwa kita ini. Maka itu akan menjadikan kita orang yang beruntung. Ya, akan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Ada sebuah kisah seorang sahabat, disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW ketika duduk-duduk bersama para sahabat di masjid, Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan masuk seorang yang dia adalah penghuni surga.
Maka para sahabat melihat siapa ini yang akan masuk ini ke dalam masjid ini. Maka masuklah seorang sahabat Ansar dalam kondisi janggutnya masih basah dengan air wudhu. Kemudian dia sholat sunnah dan gabung di majelisnya Nabi. Pada hari kedua, kata Nabi SAW, akan masuk seorang yang dia adalah penghuni surga. Masuk laki-laki yang sama, sahabat yang sama. Hari yang ketiga, Nabi SAW mengatakan yang sama, akan masuk seorang penghuni surga. Masuk lagi sahabat yang sama. Ya, para sahabat penasaran, terkhusus seorang sahabat yang masih junior, masih muda, namanya Abdullah bin Amr bin As. Ketika sahabat ini hendak pergi, dikejar dia, mengatakan, "Hai paman," dia, "aku ini ada masalah dengan keluargaku. Ya, boleh enggak? Ya, saya itu tinggal beberapa hari di rumahnya Anda. Ya, karena aku gak bisa lagi tinggal sama keluargaku karena ada masalah." Kata sahabat Ansor ini, silakan dengan senang hati. Maka tinggallah Abdullah bin Amr bin As di rumah sahabat yang Nabi katakan 3 kali penghuni surga ini. Tujuannya apa? Karena beliau penasaran, ini ibadahnya orang ini apa sih? Ya, seistimewa apa ibadah orang ini? Sampai 3 kali Nabi katakan dia adalah penghuni surga. Setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin As jujur mengatakan, "Wahai paman, sebenarnya aku itu nggak ada perselisihan, nggak ada pertengkaran dengan keluarga. Ya, cuman aku itu aku itu menginap di rumah Anda, wahai paman, karena aku ingin melihat amalan apa yang Anda lakukan, karena sungguh aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan Anda itu penghuni surga 3 kali. Maka kata sahabat Ansor ini, ya seperti yang kau lihat, wahai nak, aku itu nggak punya amalan yang istimewa. Ya, biasa-biasa saja. Maka Abdullah bin Amr bin As pergi, ya, dengan kondisi yang masih penasaran. Karena dilihat ibadah sahabat Ansor ini memang biasa-biasa, nggak ada yang istimewa. Kemudian sahabat Ansor itu memanggil Abdullah, mengatakan, "Nak, sini." Ya, kata dia, sahabat Ansor ini, "Engkau melihat ibadahku seperti biasa, nggak ada yang istimewa. Cuman," kata dia, "aku ini itu tidaklah tidur di malam hari, melainkan aku hilangkan segala bentuk kedengkian, kebencian, permusuhan kepada orang lain. Ya, jadi aku tidur di malam hari dalam kondisi sudah bersih dari penyakit-penyakit itu semua." Maka kata Abdullah bin Amr, inilah amalan yang menjadikan Anda 3 kali disebut sebagai penghuni surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Ya, kita sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu bagaimana cara mensucikan hati. Yang pertama adalah dengan tauhid, dengan kita memurnikan ibadahnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita memperbanyak amal soleh, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya syariatkan kepada kita. Ya, dari sholatnya, selain yang wajib tambah dengan yang sunnah-sunnah, puasanya, infak sedekahnya, perbanyak. Itu akan mensucikan jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan berbuat baik kepada sesama. Seperti hadis yang kita sampaikan dulu. Ketika seorang mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang kerasnya hatinya, kata Nabi SAW, hendaknya engkau memberi makan kepada fakir miskin dan mengusap kepalanya anak-anak yatim. Itu akan menjadikan hatimu itu tidak keras lagi, membersihkan hati. Kemudian juga cara kita membersihkan hati adalah dengan kita minta kepada Allah agar hati kita ini dibersihkan olehnya. Salah satu doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah atau jadikanlah
Datangkanlah kepada hatiku ini ketakwaannya, dan sucikanlah hatiku ini ya Allah, karena sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi, ya, sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya, sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana seorang itu mengotori jiwanya sehingga dia terancam dengan kebinasaan, kecelakaan, kerugian di dunia apalagi di akhirat? Ya, di antaranya adalah pertama dengan kesyirikan. Ya, sebab yang paling besar yang bisa mengotori hati seorang adalah kesyirikan. Ketika dia menduakan Allah, ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mengotori hatinya. Begitu pula sebab kotornya hati adalah ketika seseorang melakukan maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innal mu'min idza aznaba dzamban nukitat nuktatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau dia melakukan dosa akan muncul bercak hitam di hatinya. Ya, kalau dia nambah berbuat dosa lagi, makin banyak bercak hitam itu. Sehingga apa kata Nabi SAW? Sehingga tatkala dia terus menerus melakukan dosa, jadilah hatinya itu hitam legam. La ya'rifu munkarat, sehingga dia tidak kenal lagi mana baik mana buruk. Dan Nabi SAW mengumpamakan seperti gelas yang terbalik. Ya, gelas ini kalau terbalik, ya bisa nggak diisi? Mustahil akan diisi. Seperti itulah kondisi hati kalau sudah hitam legam, nggak akan mempan lagi nasihat-nasihat dan seterusnya kali, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dampak buruk dari maksiat, akan mengotori, akan menjadikan hati kita itu hitam legam. Ya, maka cara mensucikannya kembali adalah kata Nabi SAW, fa idza taba wastaghfara sukila qalbu. Nah, kalau dia istighfar, minta ampun kepada Allah, hatinya yang hitam itu akan berangsur-angsur memutih kembali. Jadi istighfar. Ibarat misalnya gelas ini airnya warna hitam. Airnya warna hitam. Kita ambil kocor yang isinya air bersih, kita alirkan air ke gelas ini. Air yang mengalir itu ibarat istighfar. Alirin terus, maka berangsur-angsur air yang hitam ini akan menjadi putih kembali. Ya. Nah, jadi wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan dan seterusnya. Nah, kemudian pada ayat ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang suatu kaum yang mereka mengotori jiwa mereka sehingga mereka terancam azab yang pedih, bahkan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Siapa? Itu kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamud bi taqwaha." Sungguh kaum Tsamud, mereka telah mendustakan nabi yang Allah utus kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang togo, yang melampaui batas. Kaum Tsamud ini kaumnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Ya, kaumnya Nabi Saleh. Kaum Tsamud itu terkenal dengan manusia-manusia yang kuat. Sampai mereka itu Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan orang-orang Tsamud yang mereka memahat bukit-bukit batu yang ada di lembah-lembah. Dan sampai sekarang masih ada di Arab Saudi.
Ya, di daerah mana itu? Jadi bukit-bukit dari bebatuan itu mereka buat menjadi istana-istana. Jadi nanti para jamaah bisa lihat di YouTube ya. Peninggalan kaum Tsamud. Itu gunung-gunung, bukit-bukit mereka pahat menjadi rumah-rumah, istana-istana mereka. Itu yang Allah sebutkan, wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Nah, jadi kaum Tsamud ini kaum yang kuat. Ya, mereka adalah kaumnya Nabi Saleh. Nah, kaumnya Nabi Saleh. Mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Saleh alaihissalam, justru mereka mendustakannya. Ya, justru mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian pada ayat yang ke-12, idzim ba'atha ashqaha, yaitu tatkala bangkit orang yang paling celaka dari mereka. Ya, tatkala bangkit orang yang paling celaka dari mereka. Ya, bangkit untuk apa? Bangkit untuk membunuh unta yang merupakan mukjizatnya Nabi Saleh. Yang disebutkan dalam ayat setelahnya, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wasuqiyaha. Di mana Allah yang Rasul yang Allah utus kepada mereka, itu Nabi Saleh, mengatakan kepada mereka, unta ini jangan kalian ganggu. Biarkan dia haknya untuk minum dari sumur ini. Dimana kita tahu ya kisahnya, di antara mukjizat atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh apa? Unta keluar dari batu besar. Ya, pada saat itu kaumnya Nabi Saleh mengatakan, wahai Saleh, kalau engkau bisa mengeluarkan unta dari batu yang besar ini, kami akan beriman kepadamu. Maka Nabi Saleh alaihissalam berdoa. Maka seketika kemudian dengan izin Allah bujuran keluar unta dari batu. Namun ya, kaumnya Nabi Saleh tetap enggan untuk beriman kepada Nabi Saleh, kecuali beberapa orang saja yang mau beriman kepada beliau. Nah, kemudian Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada mereka, ya, jangan kalian ganggu unta ini. Ya, mengganggunya saja jangan, apalagi melukainya, apalagi membunuhnya. Namun apa yang terjadi? Fakadzabu fa'aqaruha. Ternyata mereka kaumnya Nabi Nuh kaumnya Nabi Saleh mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih unta itu. Bukan lagi diganggu, malah disembelih, dibunuh. Dan kita lihat ya para jamaah yang Allah muliakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka mereka kaumnya Nabi Saleh itu, kaum Tsamud itu menyembelih unta itu. Padahal yang menyembelih berapa orang? Cuman satu. Tapi Allah firmankan mereka kaumnya Nabi kaum Tsamud semuanya mendustakan dan menyembelih unta itu. Ya. Jadi Allah umumkan pelanggaran ini. Allah tidak katakan maka salah seorang dari mereka menyembelih unta itu, tapi Allah firmankan dan kaum Tsamud mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih unta itu. Ya, ini menunjukkan apa? Ketika satu orang melakukan pelanggaran, melakukan maksiat, kemudian yang lain semuanya diam, nggak ada yang negur, nggak ada yang mengingkari, dibiarkan saudara yang melakukan kemaksiatan, dia tidak nasihati. Nah, kita yang berada di sekeliling saudara kita yang melakukan maksiat itu akan kena imbasnya, akan berdosa juga kalau kita diam. Ya,
Inilah perlunya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, jadi kalau kita diam, kita juga akan berdosa. Ya, apalagi kita mendukung begitu. Maka kaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Rasulullah SAW memisalkan seperti sebuah kapal perahu lah, yang terdiri dari dua dek, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, ketika yang di bawah ini, kata Nabi SAW, ingin mengambil air, mereka mengatakan, kita gak usah lah ngerepoti kawan-kawan yang di atas, kita lobangi aja kapal ini, perahu ini, udah ambil air laut, gak usah ya ngerepotin yang di atas. Nah, kalau yang di atas itu diam, siapa yang akan tenggelam? Apakah yang di bawah saja? Semua akan tenggelam. Seperti itulah dengan kaitannya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu yang Nabi contohkan dalam hadis yang sahih. Ya, makanya ini lihat, satu orang yang menyembelih untanya Nabi Saleh, tapi Allah firmankan semuanya terkena. Sehingga apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan semuanya. Ya, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud itu yang ingkar kepadanya. Padahal satu yang nyembelih unta itu. Tapi yang Allah binasakan semuanya. Fadamdama alaihim rabbuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua, fasawwaha, dan Allah samaratakan. Semuanya Allah binasakan. Ya, ini dampak buruk dari diam terhadap maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Ya, di satu yang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, semuanya terkena imbasnya. Ya. Maka oleh karena itu, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kalau melihat keburukan, melihat kemaksiatan, hendaknya kita mengingkari. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi kalau kemaksiatan terjadi di dalam lingkup kekuasaan kita. Khususnya misalnya dalam keluarga. Kita sebagai kepala keluarga, kemudian anak kita melakukan dosa, istri kita melakukan dosa, kita diam. Ya, kita diam. Maka hati-hati nanti. Walaupun mungkin kita rajin sholat, rajin ini, mereka nanti di akhirat akan menyeret kita ke neraka. Ketika kita diam, ya, orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita melakukan dosa, kita diam. Ya, kita sibuk dengan ibadah kita, nggak mau menegur istri dan anak-anak kita, maka kita akan diseret nanti ke dalam api neraka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga laki-laki dayyuth, laki-laki yang nggak ada cemburunya, nggak punya rasa cemburu. Ya, kemudian apa yang maksud dengan dayyuth, nggak punya rasa cemburu? Itu ketika misalnya anak perempuannya ya pergi keluar dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi misalnya boncengan, dia cuek saja, dia biarkan anaknya keluar malam, dia biarkan istrinya misalnya jalan dengan laki-laki lain, dia diemin saja. Ini namanya laki-laki dayyuth, yang kata Nabi SAW tidak akan masuk surga laki-laki yang seperti itu, yang membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam keluarga. Harusnya dia tegas. Ya. Nah, kemudian ayat terakhir Allah berfirman, wala yakhafu uqbaha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah takut dengan akibatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Maka apa yang Allah perbuat terhadap kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap akibatnya. Ya, karena Allah adalah Maha Perkasa, ya, Maha Agung, Maha segala-galanya. Nah, para jamaah yang perlu muliakan, itulah dia ya beberapa, atau itulah dia tafsir ringkas ya dari
surah Asy-Syams. Ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit ya bisa mengambil faidah dan pelajaran-pelajaran darinya serta bisa lebih memahaminya. Nah, kemudian di sini para jamaah yang ulun muliakan, Syekh menyebutkan beberapa faidah-faidah yang bisa kita simpulkan dari surah Asy-Syams ini. Pertama adalah at-tanbih ila idhamil ayatil kauniyah allati khalaqa Rabbul Izza wal Jalal wa fiha min khairatin yantafil ibadu biha. Di faidah yang pertama dari surah Asy-Syams ini adalah peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini yang menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mulai dari langit, bumi, matahari, bulan, ya bahkan pada diri kita, pada penciptaan kita. Kemudian yang kedua, bayan anna Rabbal Izza wal Jalal qad awdaha tariqain, tariqal haqqi wal batil. Penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua jalan baik dan jalan buruk. Tinggal kita memilih yang mana. Ya, kalau kemudian milih jalan buruk, jangan salahkan Allah. Ya, itu pilihan kita. Allah berfirman, "Innama ya'malukum uhsiha lakum, faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Itulah amal perbuatan kalian yang aku hitung untuk kalian. Maka kalau kalian mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga, hendaknya kalian memuji Allah. Tapi kalau sebaliknya, gara-gara amalan kalian yang buruk, kalian dapat neraka, maka jangan salahkan kecuali diri kalian sendiri. Ya, salah diri kita sendiri. Bahkan iblis pun gak mau disalahin. Ya, sebagaimana dalam surah Ibrahim, di sana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang khutbahnya iblis dalam api neraka. Allah berfirman, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr inna Allah wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata iblis. Ya, kata dia, wahai penduduk neraka, ya sekarang ini aku tidak bisa menolong kalian, kalian tidak bisa menolong aku. Ya, dan aku hanya ngajak kalian, kalian ikut. Maka sekarang jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri, kata setan. Kata iblis nanti di api neraka. Jadi salahkan diri kita. Siapa suruh ngambil jalan syaitan? Ya jalan kesesatan. Jadi Allah sudah menjelaskan ini baik, ini buruk. Kemudian juga yang ketiga, anna ahla ta'ah alladzina zakkau anfusahum bi tauhid was sunnah wa anwa'i ta'at fa inna rabbal izzati wal jalal sayaj'alu lahumul falah wan najah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Jadi orang-orang ahli ta'ah, orang-orang saleh yang mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan tauhid, dengan ibadah, dengan amal saleh, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian yang keempat, al-wa'dhu bi dzikri qisasil umam as-sabiqah wa tanbih ala annahum lamma tajawazu ta'il al-ma'siyah wa tauhid ila syirk anzalallahu bihim al-uquba fid dunya. Jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan cara Allah menyebutkan kisah umat terdahulu, dalam hal ini adalah kaum Tsamud. Ya, Allah binasakan mereka karena mereka telah mendustakan Nabi Saleh, karena mereka telah berani menyembelih unta yang dilarang untuk diganggu. Maka Allah binasakan mereka. Allah pisahkan ini kepada kita supaya apa? Supaya kita ngambil pelajaran, agar jangan sampai berbuat seperti mereka perbuat, supaya kita tidak dibinasakan. Walaupun sebenarnya kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW itu umat yang Allah paling sayangi. Dari mana kita tahu? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membinasakan kita. Padahal dosa-dosa yang ada pada umat terdahulu itu hampir semuanya ada pada kita ini. Ya, dosa syirik. Banyak orang berbuat syirik.
Dosa kufur, banyak orang ingkar kufur kepada Allah. Ya, dosanya kaumnya Nabi Lut, laki senang laki, perempuan senang perempuan. Banyak sekali sekarang. Bahkan mereka sudah berani terang-terangan. Bahkan di beberapa negara itu sudah dilegalkan nikah sejenis. Ya, di mana-mana. Ya, sudah kita saksikan. Dosanya kaum Nabi Syuaib yang curang dalam timbangan. Lihat di pasar-pasar. Ya, betapa banyak orang yang culas dalam timbangannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung timpakan azab kepada kita. Ya, tidak seperti kaumnya Nabi Lut yang malaikat langsung angkat kampungnya itu. Jadi tanah, bumi, kampungnya itu diangkat kemudian dibalik. Ya, naudzubillah. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam karena ingkar kepada Allah, tidak beriman, mereka ditimpakan banjir dari langit, dari bumi mengucur air sehingga semua tenggelam, sampai bukit gunung tenggelam. Sehingga tidak ada yang selamat, kita yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah kasih kesempatan. Ya, tidak langsung diazab. Tapi bukan berarti tidak langsung diazab, Allah Subhanahu wa taala lalai dari perbuatan kita, enggak. Semuanya Allah catat. Semuanya tercatat rapi yang pada saatnya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa? 2 menit lagi ya, cukuplah. Kita tutup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.